Pelatih Malaysia cemas karena Shin Tae-yong yang jadi pelatih Timnas U23 Indonesia. Pelatih Timnas U23 Malaysia, Elangowan Elfarasan, mengaku takut dengan ancaman Timnas U23 Indonesia di Piala AFF. Pelatih 61 tahun itu menganggap Indonesia tim yang kuat di bawah asuhan Shin Tae-yong. PSSI sendiri menargetkan Shin Tae-yong untuk lolos ke Olimpiade 2024. Sedangkan Piala AFF U23 sendiri jadi pemanasan saja. Pelatih Timnas Indonesia senior Shin Tae-yong mengambil alih tim, ujar Elfarasan dilansir dari New Straits Times. Di bawah asuhan dia, Indonesia terlihat sangat kuat, lanjut Elfarasan. Sama seperti Indonesia, Timnas U23 Malaysia juga memiliki waktu persiapan yang mepet. Beban berat ada di pundak Elfarasan pada turnamen Piala AFF U23 tahun ini. Hal ini karena Elfarasan gagal memenuhi ekspektasi publik pada ajang SEA Games 2023 lalu, usai tersingkir di fase grup. Elfarasan dituntut publik Malaysia untuk memberikan hasil maksimal kepada Harimau Muda di Piala AFF U23. Terbongkar. Ini taktik Vietnam di Piala AFF U23, Indonesia bisa bersiap. Baru-baru ini Vietnam U23 justru membocorkan taktiknya jelang Piala AFF. Hal ini diungkapkan media Vietnam De Thao. Dalam artikel yang dituliskan, mereka menyebut pelatih Hoang An Tuan tengah melakukan diskusi dengan para pemainnya. Pelatih Hoang An Tuan akan menggunakan skema formasi 3-4-3 dengan variasi 3-5-2 atau 4-5-1 tergantung kondisi di atas lapangan. Formasi ini digunakan sama seperti yang pernah diterapkan pelatih sebelumnya, Park Hang-seo. Pada Piala AFF U23 kali ini, pasukan Hoang An Tuan akan memainkan bola-bola pendek dan menyerang dengan cepat dan aktif bertahan. Skuad yang dipilih oleh pelatih Hoang An Tuan akan didasarkan pada kemampuan mereka untuk memenuhi tugas ini. Tentunya kabar ini justru bisa digunakan Timnas Indonesia U23 dalam mengarungi Piala AFF. Sebab kedua tim berpotensi bertemu di partai semifinal ataupun final. Aturan tegas Erick Thohir terkait klub yang tak lepas pemain ke Timnas Indonesia. Dalam beberapa pekan terakhir, memang ramai persoalan klub di Liga 1 yang enggan melepas pemainnya untuk Piala AFF. Klub pun beralasan pemain yang dipanggil ke Timnas U23 dibutuhkan mereka untuk mengarungi Liga 1. Menanggapi hal tersebut, Erick Thohir menilai para pelatih semestinya berkompromi untuk melepas pemainnya ke Timnas jika pemain itu bersedia memenuhi panggilan. Ia pun merasa PSSI dan PT LIB sudah cukup membantu dengan menambah kuota pemain asing. Kami sangat terbuka dan transparan. Memang kalender AFF U23 dan Asian Games tidak masuk kalender besar kami. Yang masuk kalender besar itu kualifikasi AFC U23 di September, ujar Erick Thohir kepada awak media. Mengenai pemain yang ditahan klub, kalau pemainnya mau kenapa klub menahan? Apalagi PSSI saya rasa sudah kasih fleksibilitas jumlah pemain asing ditambah, dan saya tidak berkenan ketika para pelatih yang ada di Indonesia ini meremehkan timnas, tambahnya. Erick Thohir minta Bima Sakti segera tentukan pemain inti Timnas U17 Indonesia. Sebanyak 42 pemain hasil dari seleksi di 12 kota tengah menjalani seleksi lanjutan di Jakarta. Dari 42 pemain ini nantinya akan dipilih pemain terbaik untuk menambah kekuatan Timnas U17. Seleksi untuk 42 pemain ini bakal berlangsung hingga 17 Agustus 2023. Timnas U17 hari ini masuk 42 pemain dari seleksi 12 kota, jadi bukan seleksi kaleng-kaleng dan tidak ada pemain titipan, ujar Erick Thohir. Erick mengaku meminta pelatih Bima Sakti untuk segera menyetorkan nama-nama pemain intin. Hal ini karena pemain Timnas U17 ini nantinya akan menjalani TC jangka panjang di Jerman. Sehingga Bima Sakti pun diberi tenggat waktu agar nama-nama pemain inti segera disetorkan. Apalagi skuad Garuda Muda ini juga ditargetkan untuk menjalani uji coba melawan Korea Selatan U17 sebelum berangkat ke Jerman. Oleh karena itu, Bima Sakti diharapkan bisa segera memilih pemain-pemain terbaik dalam seleksi yang ada. Bima Sakti sebut Timnas Indonesia U17 masih kekurangan pemain di beberapa posisi. Walau sudah terjaring puluhan pemain, Bima Sakti mengatakan masih ada beberapa posisi yang membutuhkan tambahan. Oleh karena itu, ia terus memantau pemain-pemain yang sedang melakukan seleksi. Kami masih cari striker, kemudian bek kiri kami juga masih cari, lalu sayap kanan dan kiri, ungkap Bima Sakti.
Bima Sakti juga mengatakan pemain-pemain pilihannya nanti akan diboyong dalam TC di Jerman. Pemain-pemain itu akan dipoles dengan cukup matang di sana agar bisa bersaing pada Piala Dunia U17. TC itu akan berlangsung pada September sampai dengan Oktober 2023. Rangkaian laga uji coba pun akan dimainkan Timnas Indonesia U17. Kami mencari pemain yang bisa kami bawa untuk TC, jelas Bima. Timnas Indonesia U17 memang tengah disiapkan untuk berlaga di Piala Dunia U17 2023. Berbeda dengan Aiman, bek Malaysia ini meremehkan kekuatan Timnas Indonesia di Piala AFF. Menuju pertandingan pertama grup B Piala AFF U23, bek Malaysia Samsul Fasili meragukan performa Timnas Indonesia U23. Laga antara Malaysia versus Timnas Indonesia U23 akan berlangsung Jumat mendatang. Dalam laga ini diperkirakan persaingan akan ketat mengingat kedua tim memiliki ambisi besar untuk meraih kemenangan. Samsul Fasili menganggap bahwa semua tim memiliki peluang yang setara dan segala kemungkinan bisa terjadi di Piala AFF U23. Segala tim memiliki peluang yang setara dengan bola bundar dan berbagai kejadian bisa terjadi, ujar Samsul Fasili seperti dikutip dari Metro. Walaupun baru-baru ini menjadi juara SEA Games 2023, Samsul Fasili tetap mempertanyakan apakah Garuda Muda akan mampu menunjukkan performa yang gemilang. Ia menegaskan bahwa Timnas Malaysia U23 akan memberikan perlawanan sengit dalam usaha meraih kemenangan. Walaupun Timnas Indonesia menjadi juara SEA Games 2023, belum tentu mereka akan sukses di Piala AFF U23. Kami akan memberikan perlawanan sengit dalam pertandingan nanti, tuturnya.